Hai guys, Guten Morgen, good morning, selamat pagi. Oh my god guys, aku baru bangun tidur dan seperti yang kalian lihat, muka aku belum tertata dengan baik. Masih ada sipit-sipit seperti apa gitu mataku. But it's okay guys. Sekarang aku mau ngevlog, vlognya sedikit random. So welcome back to my YouTube channel, Robinto Bento, perawat Indonesia, Jerman. I'm so sorry guys, mohon maaf banget karena dalam beberapa waktu ini aku memang nggak pernah update informasi atau bikin vlog yang berkaitan dengan dunia kesehatan di Jerman, dunia keperawatan, pekerjaan aku, dan lain sebagainya. Karena memang kalau kalian ngikutin aku di Instagram, aku Robian Bento, dan YouTube channel aku ini Robinto Bento, kalian pasti tahu beberapa bulan yang lalu aku sempat balik ke Indonesia, dan setelah balik dari Indonesia, aku harus kembali ke Jerman dan aku harus menghandle pekerjaan-pekerjaan yang aku tinggalkan selama 1 bulan di Indonesia gitu. Dan meskipun di tempat aku bekerja sekarang itu aku punya yang namanya Stellvertretung atau wakil kepala ruangan, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh wakil kepala ruangan aku. Jadi ketika aku kembali ke Jerman, aku harus dikejar-kejar sama pekerjaan yang aku tinggalkan selama 1 bulan kemarin gitu. Begitu teman-teman, kalau kalian tahu juga YouTube channel ini bukanlah pekerjaan utama aku. Jadi aku memiliki pekerjaan yang lebih aku fokuskan, di mana pekerjaan secara profesional itu aku memerlukan intention dan fokus yang lebih banyak ke sana gitu. Jadi mohon maaf. Oke teman-teman, seperti judul yang mungkin udah kalian baca di channel ini, itulah hal yang akan aku bahas kali ini. Sekali lagi videonya mungkin cukup random. Untuk teman-teman yang baru di channel ini, perkenalkan aku Bento, perawat Indonesia asal Kalimantan Barat yang sekarang bertugas sebagai perawat di salah satu departemen kesehatan di kota München di Jerman. Sebagai kilas balik, aku itu bekerja di salah satu departemen tumor dan kanker khusus geriatri di kota München. Aku mengawali karirku di sana di tahun 2020, dan setelah beberapa bulan aku bekerja di departemen aku, akhirnya aku memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi seorang kepala ruangan atau menjadi seorang leader di departemen tempat aku bekerja, karena si kepala ruangan aku sebelumnya itu dia udah memasuki masa pensiun atau rente. 1 tahun lebih aku menjadi leader di tempat aku bekerja. Banyak banget hal baru yang aku pelajari di sana, terutama tentang dunia kepemimpinan, organisasi, leadership di bidang keperawatan. Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. 1,5 tahun aku bekerja di tempat aku sekarang. Pengalaman yang banyak banget aku dapatin. Selain pengalaman dengan pasien kanker, terutama pengalaman di bidang kepemimpinan. Sekali lagi, kalau kalian ngikutin aku di sosial media, kalian pasti tahu perjalanan aku seperti apa. Setelah aku menyelesaikan S1ku, Bachelor nach Holland, akhirnya aku mulai bekerja di tempat aku kerja sekarang. Terus kenapa aku bisa diangkat menjadi kepala ruangan? Aku juga awalnya bingung, kok bisa gitu. Aku dikasih kesempatan untuk menjadi kepala ruangan. Jadi menurut pemantauan aku itu karena orang ngelihat talent kita, orang memperhatikan. Jadi direktur keperawatan aku dan orang-orang di sekitar aku memperhatikan cara aku bekerja seperti apa, cara komunikasi aku seperti apa, keseharian aku di departemen atau di stasiun itu ketika ada masalah, aku selalu memberikan ide-ide, solusi-solusi yang mungkin menurut aku itu baik gitu. Terus cara aku berbicara dengan orang-orang atau kolega-kolega di tempat aku bekerja juga sangat diperhatikan sekali sama PDL aku, terus sama direktur keperawatan tempat aku bekerja sekarang gitu.
Awalnya ketika aku mendapatkan tawaran dan kesempatan untuk menjadi kepala ruangan di tempat aku bekerja sekarang, aku tuh kayak ragu gitu, apakah aku bisa atau tidak. Meskipun saat itu aku udah menyelesaikan program S1 aku. Di program S1 keperawatan itu nggak di Munchen, nggak di Jerman, nggak di Indonesia, kita juga pasti sedikit banyak belajar tentang manajemen dan leadership, tapi tidak berfokus gitu. Keraguan itu juga datang karena aku ngerasa waktu itu aku tuh kayak orang baru di situ. Terus aku orang Asia satu-satunya. Dan aku juga masih muda. Apakah aku bisa menjadi seorang pemimpin? Ternyata guys, yang aku pantau dan aku rasakan setelah hampir 1,5 tahun aku bekerja di situ menjadi seorang pemimpin itu semua orang pasti bisa. Karena sifat kepemimpinan dan ilmu kepemimpinan itu bisa kita pelajari dan bisa dilatih. Itu sih yang aku lihat. Dan untuk menjadi seorang pemimpin memang kita memerlukan kepercayaan diri yang baik. Sebelum kita menjadi atau menjalani tugas kita, apapun itu seharusnya dan lebih baiknya kita harus percaya dulu sama kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan kepercayaan diri yang baik, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan apapun yang kita geluti di hari ini. Itulah kira-kira perasaan dan pengalaman yang bisa aku kasih ke kalian. Nggak terlalu banyak karena memang aku belum punya banyak banget pengalaman di bidang kepemimpinan, tetapi aku memberanikan diri. Oke, aku suka sesuatu yang baru. Ini merupakan tantangan baru lagi buat aku. Ketika aku mengawali tugasku sebagai pemimpin keperawatan di departemen tempat aku bekerja, tentunya tantangan yang aku hadapi adalah keraguan dari kolega-kolegaku. Habis itu keraguan karena mungkin aku juga orang baru, terus aku juga masih muda gitu. Aku sadar banget aku memerlukan knowledge yang lebih banyak untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Setelah itu, meskipun waktu itu aku udah menjalani program master aku secara online, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendidikan leadership, nursing, dan manajemen secara sertifikat dalam waktu 1 tahun. Dan sambil belajar apa yang aku pelajari di uni, apa yang aku pelajari di sekolah kepemimpinan tempat aku melakukan Weiterbildung kemarin, aku terapkan step by step. Orang juga ngerasain perubahan dan gaya kepemimpinan yang aku secara pribadi adalah gaya kepemimpinan yang demokratif. Karena menurut aku sistem kepemimpinan dalam dunia keperawatan yang otoriter itu tidak relevan untuk diterapkan di Jerman saat ini gitu. Karena melihat dunia keperawatan di Jerman itu sangat multikultur sekali. Kita akan berhadapan dengan banyak kepala, terus orang yang datang dari berbagai negara, memiliki berbagai macam perspektif tentang dunia kesehatan dan memiliki budaya dan sistem kesehatan yang berbeda di daerah masing-masing atau di negara masing-masing sebelumnya gitu. Jadi menurut aku gaya kepemimpinan yang demokratif yang juga aku anut secara pribadi sebagai seorang pemimpin itu sangat relevan sekali untuk diterapkan ketika kita menjadi seorang leader dalam departemen keperawatan di Jerman. Karena menurutku sebuah masalah tidak akan bisa aku selesaikan secara sendiri. Dan sebagai seorang pemimpin, aku tidak akan menjadi seorang pemimpin ketika aku tidak memiliki tim gitu. Jadi yang namanya tim itu kan berarti kita memiliki tujuan atau fokus dan skill yang sama gitu. Dan aku tidak akan mampu mencapai tujuan itu tanpa ada tim aku. Jadi aku lebih suka ketika ada masalah, kita akan berembuk dan mendiskusikan masalah tersebut lalu mencari solusi itu secara bersama. Tugas aku sebagai seorang pemimpin ya mengarahkan gitu, bukan menjadi hakim yang harus memutuskan ini solusi yang harus kita ambil, ini solusi yang harus kita terapkan, ini metode yang harus kita terapkan. Tidak, tetapi setiap masalah yang ada di departemen aku harus kami bicarakan bersama-sama
dan solusi terbaik yang menurut pemikiran semua orang yang hadir dalam pemutusan masalah itu, itulah yang kita ambil gitu. Jadi resikonya akan kita tanggung bersama. Habis itu keberhasilan dan kesuksesannya dalam setiap masalah yang kita selesaikan itu juga akan euforianya akan kita rasakan secara bersama-sama. Itulah sebabnya aku lebih suka gaya kepemimpinan yang demokratif, begitu teman-teman. Nah, lanjut ke feeling, perasaan, dan apa aja yang aku alami ketika aku memiliki kesempatan menjadi kepala ruangan di tempat aku bekerja. Tentunya luar biasa sekali teman-teman. Aku bersyukur banget karena tim aku juga solid, meskipun nggak sempurna tetapi solid, dan orang-orang memberikan aku kepercayaan yang luar biasa gitu. Seperti yang aku bilangin tadi, awal-awalnya aku menghadapi keraguan, dan keraguan itu yang membuat aku akhirnya memacu diri untuk belajar lebih banyak, termasuk mengikuti pelatihan leadership nursing dan manajemen tadi. Dan pelatihan itu menurut aku membantu aku banyak banget dalam tugasku sebagai seorang kepala ruangan selama 1 tahun lebih ini. Apa yang aku pelajari di sana ketika menjadi seorang pemimpin, menurut aku tidak ada salah satu masalah apapun di dunia ini yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita dapatkan solusinya ketika kita menggunakan komunikasi yang kasar, menggunakan sistem yang penuh dengan kebencian, menggunakan sistem yang tidak adil. Itu menurut aku tidak ada salah satu masalah pun yang bisa kita selesaikan dengan kemarahan, emosi, dan pemikiran yang kalut gitu. Jadi setiap masalah yang ada dalam departemen aku itu harus dihadapi dengan kepala yang tenang. Habis itu komunikasi yang penuh kasih, komunikasi yang penuh cinta, tetapi penuh dengan ketegasan. Menurut aku itu adalah gaya kepemimpinan dan sistem komunikasi kepemimpinan yang relevan diterapkan di tempat aku bekerja kemarin gitu. Aku juga jadinya belajar bahwa dari perang tidak ada satupun perang di dunia ini yang menjadi solusi terbaik dari sebuah masalah, baik itu masalah politik, masalah apapun itu dalam sebuah negara. Perang itu tidak akan menjadi solusi terbaik karena perang itu penuh dengan kebencian, perang itu penuh dengan kemarahan, perang itu penuh dengan ego. Itu yang aku pelajari. Jadi aku menerapkan sistem komunikasi yang tetap memiliki nilai-nilai Indonesia, demokratif, penuh cinta, memberi apresiasi. Itu sangat dibutuhkan sekali sama tim aku, terutama aku sadar sekali karena aku datang dari dunia keperawatan. Aku tahu rasanya jadi perawat di Jerman seperti apa. Memang banyak sekali pemimpin-pemimpin keperawatan di Jerman yang menerapkan sistem kepemimpinan yang otoriter, di mana keputusan dari masalah-masalah yang ada di departemen itu ditentukan oleh PDL atau kepala ruangan. Tetapi menurut aku itu sangat tidak relevan menurut aku secara pribadi. Dan ketika aku mulai menerapkan sistem komunikasi yang penuh cinta, habis itu dengan kasih, aku ngerasa ada perubahan dalam tim aku. Karena ketika kita berbicara dengan seseorang bukan cuma marah-marah doang, tetapi kita memberi kritik dengan lemah lembut tapi tegas gitu. Habis itu kita memberikan masukan kepada orang lain, itu tidak menjatuhkan mereka tetapi membangun mereka gitu. Aku juga selama ini tidak memegang sistem kepemimpinan yang dimana aku harus mengontrol, meningkatkan sistem controlling kepemimpinan aku daripada bergabung dan membaur gitu sama tim aku. Aku nggak mau. Karena controlling menurut aku malah mengurangi rasa percaya diri teman-teman tim aku gitu. Bayangkan ketika aku sebagai seorang
kepala ruangan melihat ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak sesuai standar, tapi aku langsung marah-marah, aku langsung bla 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 dan sebagainya. Aku langsung panggil orang-orang tersebut ke ruangan aku, terus aku kasih tahu mereka dengan nada yang tinggi dan lain sebagainya. Itu akan membuat rasa kepercayaan diri teman-teman tim aku itu berkurang gitu, karena ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan ragu-ragu apakah ini benar atau salah. Mereka akan terus berpikir seperti itu. Tetapi ketika aku menerapkan gaya kepemimpinan dengan komunikasi yang penuh cinta, kritik tapi membangun gitu, mereka akan tahu aku melakukan ini, kalau salah aku akan ditegur. Dan aku selalu bilang ke teman-teman aku, teman-teman tim aku, sebagai manusia itu salah itu normal, tetapi dimana kesalahan yang kalian buat atau sesuatu yang kalian lakukan misalnya tidak sesuai standar tersebut, ketika aku memberikan masukan ke kalian, harus kalian dengar gitu, harus nanti kalian perbaiki ke depannya seperti apa. Nah, sebagai seorang pemimpin juga aku nggak bisa langsung ngejudge kesalahan dan segala hal buruk yang terjadi di departemen aku. Diajarin kemarin di sekolah aku itu kenapa Tuhan ngasih aku 2 mata dan 2 telinga. Jadi seorang pemimpin itu sebenarnya siapapun itu, bukan cuma berkaitan dengan kepemimpinan, siapapun itu, kita diharapkan untuk lebih banyak mendengar dan banyak melihat sebelum kita ngejudge. Sebelum saya juga sebagai seorang pemimpin menjatuhkan kesalahan kepada tim aku gitu yang melakukan kesalahan, aku harus ngelihat dulu atau mendengar dulu kenapa mereka bisa salah, dan aku juga harus menganalisa, melihat dulu kenapa sih kesalahan ini bisa terjadi gitu. Barulah dari situ kita belajar bersama-sama untuk mencari solusi kenapa masalah itu bisa terjadi, kenapa problem itu bisa terus kita hadapi di departemen kita gitu. Itulah kira-kira teman-teman yang menarik yang aku pelajari sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi, aku orang baru, orang Asia, masih muda. Aku memerlukan benar-benar kepercayaan diri yang baik untuk bisa melakukan tugasku dengan baik di tempat aku bekerja kemarin. Aku bersyukur banget karena Tuhan kasih aku kesempatan yang luar biasa, bisa menerapkan apa yang aku dapatin di universitas, terus bisa juga menerapkan apa yang aku dapatin di sekolah tempat aku belajar kemarin. Setelah itu teman-teman, akhirnya aku resign. Kenapa aku resign dari tempat aku bekerja sekarang? Sejujur aja teman-teman, setelah aku mempelajari dan menjalani tugasku sebagai seorang leader, meskipun aku juga nggak fokus gitu cuma ke hal yang birokrasi, organisasi dan lain sebagainya, aku juga tetap kontak sama pasien. Tapi menurut aku itu bukan aku banget gitu. Aku suka pekerjaan yang aktif. Maksudnya aku kontak sama pasien, aku komunikasi sama pasien, aku pokoknya dalam waktu 8 jam itu aku ada waktu buat sama pasien gitu. Kalau sebagai seorang leader kan aku cuma beberapa waktu doang kontak sama pasien. Jadi tugas dan fokus aku itu lebih banyak ke organisatoris. Habis itu aku juga lebih banyak ke birokrasi. Aku lebih banyak ke manajemen. Aku juga lebih banyak ke penyelesaian masalah yang ada di departemen aku gitu. Aku bersyukur, but aku nggak terlalu passionate untuk melakukan itu. Aku nggak terlalu menjiwai gitu. Itulah alasannya. Dan setelah aku selesai program master aku kemarin, akhirnya aku nge-challenge diri aku lagi untuk mempelajari sesuatu yang lebih baru gitu. Bergerak di bidang tumor dan kanker itu merupakan sesuatu yang memang aku sukai, dan aku juga udah pernah bilang sebelumnya dari Indonesia dulu sebenarnya aku pengen banget bergerak di bidang tumor dan kanker, dan aku dikasih kesempatan. Aku juga udah punya sedikit pengalaman sekarang di bidang tumor dan kanker di Jerman. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar pekerjaan dan tergabung dalam salah satu tim cancer research, di mana penelitian kanker yang berfokus di kota Munchen. Di sana aku akan tergabung nanti dalam tim
observasi dan pemantauan secara berkelanjutan untuk penelitian kanker di Munchen. Aku senang banget teman-teman karena hari ini adalah hari pertama aku bekerja dalam tim tersebut dan deg-degan banget. Nanti aku akan masuk sore dan tentunya aku akan melihat-lihat dulu, aku akan mengalami proboscis dulu, masa percobaan gitu, dan semoga aja aku bisa melewati masa percobaan ini dengan baik. Masa percobaan aku itu dari perusahaannya 6 bulan, dan ketika nanti aku berhasil melewati masa percobaan dan menurut mereka layak, aku akan lanjut. Tetapi ketika misalnya aku dianggap ya kurang layak dan kompetensi aku masih terlalu dini, maka aku tidak akan lanjut bergabung dalam tim ini, tapi aku akan ya keluar gitu. Dan aku dikasih kesempatan 6 bulan untuk membuktikan diri gitu. Itu tantangan tersendiri lagi buat aku. Banyak banget yang nanyain kayak gini, Bang Bento kalau udah karu kenapa mau keluar, sayang banget gitu. Tadi alasannya udah aku sebutin. Dan apa ya, itu menjadi pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa aku lupakan sama sekali teman-teman. Karena aku bersyukur banget meskipun aku masih baru, aku memiliki lingkungan yang suportif. Orang-orang di tempat aku juga bisa melihat apa ya, aku tuh benar-benar berusaha gitu, bekerja keras untuk tim aku. Terus aku juga berusaha menjadi pendengar yang baik, aku juga berusaha untuk menjadi leader yang baik, meskipun aku bukanlah leader yang sempurna. Tetapi sekali lagi itu aku jadikan proses pembelajaran yang luar biasa yang tidak akan pernah aku lupakan. Banyak hal-hal yang ya istilahnya yang aku pelajari di sana. Nah teman-teman, tadi kan udah aku ngoceh-ngoceh tuh sangat panjang sekali. Mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, gimana sih situasi tempat aku bekerja kemarin gitu. Terus klimanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Jadi tempat aku kerja tuh itu tuh kayak bukan instansi pemerintah, dia instansi yang berasal dari pihak swasta dan dia berfokus kepada pelayanan kanker untuk geriatri. Jadi orang-orang yang di atas 60 tahun yang terkena kanker, kami melayani terapi kanker itu dari berbagai macam kanker. Habis itu dari stadium 1 sampai stadium akhir. Makanya departemen kami itu bukan cuma departemen tumor dan kanker, tetapi juga langsung masuk dalam palliative care untuk teman-teman atau pasien-pasien kami yang sudah stadium akhir gitu. Jadi kalau memang pasien nih udah kanker, terus udah stadium akhir, terus untuk cari tempat palliative care atau hospice di Jerman itu kan kayak susah-susah gampang juga ya. Jadi makanya departemen kami itu ada beberapa bed, 6 bed itu kami jadikan tempat pelayanan palliative care. Jadi tempat pasien-pasien yang memang udah divonis gimana ya, nggak bisa sembuh lagi, terus tapi mereka juga tetap memerlukan support dan terapi kesehatan, maka kami tempatkan mereka di departemen palliative care. Jadi selain memberikan support dan semangat dan terapi asuhan keperawatan kepada pasien kanker, kami juga memberikan terapi dan pelayanan keperawatan kepada pasien-pasien palliative care. Bekerja di departemen kanker dan palliative care ini menurut aku bukan cuma knowledge yang kita perlukan, tetapi hati dan mental yang kuat. Kenapa aku bilang bekerja di departemen kanker itu harus memiliki hati dan mental yang kuat? Karena kita harus memiliki waktu untuk orang yang benar-benar mengalami masa sulit dalam hidup mereka. Kita harus memiliki hati dan mental yang sekuat baja gitu. Karena kita harus perlu waktu untuk bisa masuk, untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional, yang bukan cuma sekedar mendukung mereka dalam asuhan keperawatan aja, tetapi mendukung mereka dalam
segi psikis juga gitu. Makanya aku bilang dunia keperawatan itu kompleks. Yang kita berikan asuhan keperawatan kita sendiri sudah tahu berfokus kepada bio, psiko, sosial, dan spiritual gitu. Jadi semuanya. Terus kita juga bukan cuma siap untuk memberikan support asuhan keperawatan kepada pasien, tetapi juga keluarga pasien gitu. Banyak hal-hal senang dan sedih. Aku kasih contoh, beberapa bulan yang lalu aku pernah ada pasien yang dia terapi kanker, setelah itu stadium 3, terus dia koma selama 5 hari. Dan perasaan senang luar biasa itu, kami semua satu tim nganggap si pasien ini tuh udah masuk dalam sterbefase gitu. Karena dia udah selama 5 hari itu udah gimana ya, nggak ansprechbar, nggak bisa berbicara lagi, matanya udah tertutup, terus dia juga udah nggak bisa makan dan minum. Jadi terapi yang kami berikan adalah palliative medicine dan palliative versorgung gitu. Jadi itu kami memberikan asuhan keperawatan paliatif dan terapi paliatif dari si dokter gitu. Sebagai perawat yang kami lakukan yang paling mencegah dekubitus, mika-miki dalam bahasa Indonesianya. Terus kami juga melakukan higienitas mulut, Mundpflege. Habis itu berfokus kepada terapinya kami memberikan ya terapi anti nyeri biar si pasiennya tidak meninggal dalam keadaan nyeri gitu. Habis itu mencegah hal-hal yang berkaitan dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa sendiri, rasa ditinggalkan, itu kita cegah gitu. Dengan lebih banyak menghabiskan waktu kepada pasien. Tapi setelah itu guys, 5 hari kemudian dia bisa buka mata lagi. Ingat banget itu aku dinasnya sama Azubi. Si Azubinya kaget karena si bapaknya tiba-tiba setelah, aku ingat banget tuh Ubergabe itu operansif, kami visit sama dokter. Visit kami lakukan sampai 2:30. Setelah visit, si dokter bahkan udah obat-obatan yang lainnya itu selain untuk nyeri udah diituin semua, absetsen gitu, udah nggak dilanjutin terapinya sama si dokter. Terus setelah itu dia bisa makan lagi dong. Dia tiba-tiba kayak matanya kebuka, terus pelan-pelan dia ada energi untuk gerakin tangan. Terus dia tiba-tiba bisa mobil dirinya sendiri di bed gitu. Terus aku langsung lihat karena si Azubi aku ngelaporin bahwa dia udah bisa ngomong lagi gitu. Aku langsung kasih dia makan. Kasih dia makan ya pelan-pelan gitu. Awalnya kami cuma perawatan mulut, kasih higienitas mulut, atau Mundpflege, cuma kasih air sedikit-sedikit gitu. Tapi ketika dia bangun, aku nanya dia, mau makan nggak? Dia sukanya yogurt, Mbak. Jadi aku nanya, mau yogurt nggak? Dia bilang mau. Aku lapar banget, kata dia. Itu feeling yang benar-benar nggak bisa aku lupain, dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Ketika kita melihat pasien kita yang sebelumnya dalam keadaan koma, nggak berdaya sama sekali, terus dia bangun, minta makan, dan dia merasakan kehadiran kita di situ, itu feeling yang benar-benar nggak bisa aku lupakan sama sekali sebagai seorang perawat. Aku kasih dia makan, aku akhirnya lanjut ngobrol sama dia, pengen bangun lagi nggak, dan lain sebagainya. Dia bilang, iya aku pengen bangun lagi. Terus aku kasih dia makan, kasih dia minum. Sampai hari ini dia masih hidup dong. Itu kan luar biasa sekali gitu. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang menurut aku menyayat hati. Kenapa menyayat hati? Karena fenomena keperawatan di Jerman itu kayak kompleks lah teman-teman. Susah banget dijelasin. Kita kekurangan tenaga kesehatan. Kadang-kadang misalnya kami punya pasien palliative care ada 6 gitu. Dari 28 bed itu 6-nya itu pasien palliative care. Dan pasien palliative care itu kan memerlukan intention dan perhatian yang banyak gitu. Aku nggak bisa berdaya karena tim aku tuh sedikit gitu, kurang. Kadang-kadang itu yang buat aku sedih. Seharusnya si pasien ini mendapatkan pelayanan yang
ekstra yang lebih, perhatian yang lebih, tapi kadang-kadang mereka juga harus kita tinggalkan karena kita harus memberikan pelayanan ke pasien-pasien lain juga gitu. Itu yang membuat aku kadang-kadang ngerasa sedih karena menurut aku tidak ada salah satu pun manusia di dunia ini yang memohon untuk meninggal dalam keadaan sepi, dalam keadaan takut, dalam keadaan nyeri, dalam keadaan kalut gitu. Semua orang pasti mengimpikan suatu saat nanti ketika mereka meninggal dengan tenang gitu. Itu sih yang buat aku sedih juga. Banyak peristiwa-peristiwa lainnya, tapi itu adalah 2 contoh yang bisa aku berikan ke kalian gitu. Ya begitulah teman-teman cerita aku. Kenapa aku memutuskan untuk resign dari tempat aku kerja sekarang? Ya memang karena aku udah memiliki pekerjaan yang baru yang menurut aku itu lebih menantang, dan itu di sana aku akan mendapatkan pengalaman yang baru lagi. Tepatnya hari ini sekali lagi aku akan mulai pekerjaanku di sana. Dan selain itu teman-teman, di tempat aku bekerja, aku mau kasih informasi ke kalian. Menjadi seorang perawat sekali lagi bukan capeknya secara fisik saja, tetapi mentally kita juga capek banget. Apalagi tadi seperti yang aku bilang, bekerja di Departemen Tumor dan Kanker, tentunya kita juga akan mengalami imbasnya secara mental. Makanya di tempat aku bekerja itu ada psikolog yang berfokus untuk support teman-teman di tempat aku kerja. Jadi setiap 1 bulan itu kami punya 2 jam di luar jam kerja kami untuk coaching dan counseling sama psikolog mengenai feeling kami, perasaan kami ketika kami harus membawa rasa sedih kami di tempat kerja sampai ke rumah. Itu udah enggak banget gitu. Jadi sebagai perawat kami juga dikasih mentoring dan coaching gimana caranya kita memisahkan feeling antara di tempat kita bekerja dan kehidupan pribadi kita gitu. Tempat kita bekerja itu wajar sebagai manusia kita sedih, wajar sebagai manusia kita kadang-kadang merasa iba dan lain sebagainya. Karena kita sebagai manusia, kita pasti akan merasakan feeling yang dirasakan sama keluarga pasien, sama pasien gitu. Tetapi secara profesional kita juga harus meninggalkan feeling itu ketika kita kembali ke rumah gitu. Itu kami diberikan mentoring dan coaching juga. Gimana caranya menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Begitulah teman-teman kira-kira cerita yang bisa aku bagikan kali ini ke kalian. Semoga bermanfaat, mohon maaf agak random, dan nanti vlog selanjutnya aku akan ajak kalian gimana situasi hari pertama aku bekerja di bagian tim peneliti kanker. Oke? Sekian dulu, sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!